Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kade Isya Andriani Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai simetri, refleksi, dan pengubinan pada bangun datar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai simetri bangun datar. Simetri bangun datar dibagi menjadi dua, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Nah, sekarang kita akan membahas simetri lipat terlebih dahulu. Sebelum kita membahas pengertian simetri lipat, mari kita lakukan aktivitas berikut. Kita lakukan bersama-sama ya adik-adik. Cari kertas berbentuk persegi panjang. Lipatlah ke suatu arah tertentu tepat di tengah-tengah bidang, lalu amati dengan teliti. Kemudian, bukalah lipatan dan tandai hasil lipatan dengan garis. Setelah itu, lipatlah ke arah lain tepat di tengah-tengah bidang dan amati dengan teliti. Kemudian, bukalah lipatan dan tandai hasil lipatan dengan garis. Dari hasil lipatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persegi panjang memiliki dua cara lipatan, yang mana ini berarti persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Nah, adik-adik, berdasarkan aktivitas yang kita lakukan tadi, kita dapat kesimpulan yang mana suatu bidang datar jika dilipat dan hasil lipatannya saling menutupi, maka bangun datar tersebut memiliki simetri lipat. Bekas lipatan adalah sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi bangun datar menjadi dua bagian yang sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh-contoh simetri lipat bangun datar berikut ini. Yang pertama yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Sebagai akibatnya, semua sudutnya juga sama besar, yaitu 60 derajat. Segitiga sama sisi mempunyai tiga simetri lipat. Yang pertama, simetri lipat pertama, C sebagai sumbu simetri, maka A bertemu dengan B. Simetri lipat kedua, B sebagai sumbu simetri, maka A bertemu dengan C. Dan simetri lipat ketiga, A sebagai sumbu simetri, maka B bertemu dengan C. Yang kedua yaitu segitiga sama kaki dan segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang dua dari tiga sisinya sama panjang. Segitiga ini memiliki dua sudut yang sama besar. Segitiga sama kaki mempunyai satu simetri lipat. Yang ketiga, nah ini bangun apa adik-adik? Iya, benar sekali, ini adalah bangun persegi. Persegi adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Bangun ini dahulunya disebut sebagai bujur sangkar. Persegi atau bujur sangkar memiliki 4 simetri lipat, yang mana bisa dilihat pada gambar ya. Nah, simetri lipat yang pertama yaitu A bertemu dengan D dan B bertemu dengan C. Simetri lipat kedua yaitu A bertemu dengan B dan C bertemu dengan D. Kemudian simetri lipat ketiga yaitu A bertemu dengan C dengan BD adalah sumbu simetri yang membagi bangunan menjadi dua bagian yang sama besar. Dan simetri lipat yang keempat yaitu B bertemu dengan D dengan AC
adalah sumbu simetri yang membagi bangunan menjadi dua bagian yang sama besar. Gambar keempat adalah gambar bangun datar belah ketupat. Nah, adik-adik sudah tahu berapa simetri lipat dari belah ketupat? Iya, benar sekali. Belah ketupat memiliki dua simetri lipat. Yang kelima ini ada bangun lingkaran. Nah, kemudian juga ada oval dan juga layang-layang. Untuk masing-masing simetri lipatnya, adik-adik bisa amati dan coba mencari simetri lipat dari bangun-bangun tersebut ya. Dan hasil pengamatan adik-adik bisa dicatat di buku latihan masing-masing. Tadi kita sudah membahas mengenai simetri lipat. Sekarang kita akan mempelajari simetri putar. Simetri putar itu apa ya? Apa sih pengertian dari simetri putar? Apakah simetri putar sama dengan simetri lipat? Nah, adik-adik, simetri putar dengan simetri lipat itu berbeda. Sebuah bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika bangun datar tersebut memiliki titik pusat yang apabila diputar kurang dari satu putaran mampu menghasilkan bangun dengan bentuk yang semula. Namun, sebuah bangun datar dikatakan tidak memiliki simetri putar apabila kita hanya mendapatkan satu bayangan, yang mana bayangan tersebut didapat dengan memutar satu putaran penuh. Adapun bangun datar yang tidak memiliki simetri putar yaitu segitiga Semarang, trapesium, dan juga segitiga siku-siku. Nah, adik-adik, ini merupakan contoh-contoh bangun datar yang memiliki simetri putar. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama itu ada bangun datar segitiga sama sisi. Segitiga ABC jika diputar 120 derajat menjadi segitiga BCA. Kemudian segitiga BCA kita putar 240 derajat menjadi segitiga CAB. Nah, segitiga CAB kita putar lagi 360 derajat menjadi segitiga ABC. Dia akan kembali ke bentuknya semula. Berdasarkan pengamatan tadi dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC ini atau segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Begitupun dengan persegi panjang, persegi, belah ketupat, ataupun bangun-bangun datar lainnya. Adik-adik bisa mencoba untuk mengamati dan mencari berapakah simetri putar yang dimiliki oleh bangun-bangun tersebut. Untuk lebih jelas, bisa perhatikan tabel berikut ini. Nah, pada tabel ini berisikan nama bangun datar, berapa jumlah simetri lipat maupun simetri putar yang dimiliki, maupun sumbu simetrinya. Adik-adik jika berkenan bisa menghafalkan tabel berikut ini ya, agar memudahkan adik-adik ketika menjawab pertanyaan terkait dengan simetri putar maupun simetri lipat. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai refleksi pada bangun datar. Pengertian refleksi bangun datar adalah pencerminan atau biasa disebut refleksi pada bangun datar merupakan sebuah transformasi atau perpindahan suatu titik pada bangun datar dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada sebuah cermin datar. Adik-adik, mari kita perhatikan gambar berikut ini.
Di sebelah kiri merupakan objek atau gambar orang yang sedang bercermin. Dan di sebelah kanannya adalah bayangan yang dihasilkan dari cermin tersebut. Dari gambar yang ada di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ada pun sifat-sifat pencerminan yang mana sebagai berikut. Yang pertama, yaitu objek dan bayangan akan selalu sama. Yang kedua, jarak setiap titik yang ada pada objek terhadap cermin sama persis dengan jarak setiap titik yang ada pada bayangan terhadap cermin. Dan yang ketiga, tinggi bayangan akan sama dengan tinggi bayangannya. Dan yang terakhir yaitu garis yang menghubungkan tiap titik pada objek dengan titik yang ada pada bayangan akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Nah, untuk lebih jelasnya bisa perhatikan contoh refleksi bangun datar berikut ini. Di sini kita lihat terdapat bangun segitiga yang telah dicerminkan pada cermin datar. Kemudian ada gambar bintang, kemudian ada bangun datar persegi, kemudian ada trapesium, panah, dan bangun-bangun lainnya yang bisa adik cari dan juga adik buktikan sifat-sifat pencerminan pada bangun-bangun datar tersebut. Berikutnya kita akan mempelajari terkait pengubinan pada bangun datar. Adapun pengertian dari pengubinan bangun datar. Pengubinan merupakan penempatan bangun datar dalam suatu luasan secara tepat tanpa celah. Prosedur penempatan bangun datar dalam menutupi sebuah luasan ini bertujuan menghasilkan sebuah karya seni, namun menggunakan prinsip-prinsip matematika. Secara sederhana, pengubinan adalah penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisinya berimpit sehingga membentuk bidang secara komplit. Sempurna sama dengan tidak ada bagian yang tidak tertutup. Nah, di sini ada contoh-contoh dari pengubinan bangun datar. Bisa diperhatikan ya adik-adik. Terdapat bangun segitiga sama sisi. Bentuk pengubinannya bisa adik perhatikan pada gambar. Kemudian ada bangun persegi. Ada segi 6 beraturan, persegi panjang, dan lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa mengamati pengubinan, yaitu pada dinding ataupun pada pemasangan lantai. Itu juga merupakan contoh dari pengubinan bangun datar. Ya, tidak terasa ya adik-adik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.